Ini baru slide pertama ya guys ya. Saya untung aja Kak Nabila ngechat ya, jadi saya ingat ini belum recording tadi. Oke guys, trik membaca cepat. Pertama tanpa suara. Yang jelas pasti iya ya. Kalau kita bersuara pasti mengganggu teman-teman sekitar ya. Tapi kadang, kadang walaupun tanpa suara juga kita kayak menyumbang gitu bacanya kayak trik membaca cepat. Gitu. Ya, mulutnya bergerak gitu. Mulutnya kadang bergerak untuk membaca. Nah, sebisa mungkin itu dikurangi kebiasaan seperti itu. Karena untuk menggerakkan mulut itu lebih lambat daripada pikiran kita yang membaca. Jadi kebiasaan itu tolong perlahan-lahan dikurangi ya, membaca dengan mengumam atau mengecap-ngecap bibir gitu ya. Dan saya tahu itu banyak kebiasaan orang yang kebiasaan seperti itu. Dan itu membuat membaca teman-teman jadi lama. Jadi jangan ya. Bacanya dalam hati aja. Kemudian nomor dua, kalimat berikutnya. Lihatlah kalimat setelahnya. Misalkan nanti disuruh scan ya, misalkan inline 4, misalkan reference question, menanyakan tentang uh, spesifik gitu ya, spesifik pronoun it gitu ya, atau spesifik di kalimat tertentu. Kadang, kadang kita nggak hanya cukup melihat kalimat yang mengandung aja, hal itu aja. Kadang kita perlu lihat konteksnya di kalimat setelahnya. Kadang juga bahkan kita perlu melihat kalimat sebelumnya untuk memahami gitu. Ya, difficult question. Teman-teman jangan membuang waktu di pertanyaan yang susah ya. Andai dulu nanti bisa balik lagi. Kalau kira-kira teman-teman itu kayak stuck gitu ya, mengerjakannya itu kayak stuck gitu. Mana ya, mana ya, mana ya. Itu yang mana ya, yang mana ya itu bisa memakan waktu 2 menit ya. Makanya nanti dulu gitu, nanti dulu deh ya, tinggal aja dulu. Nanti kalau misalkan ada waktu balik lagi, dianalisa lagi. Tapi kalau nggak ada waktu ya jawab aja sebisanya. Jangan sampai waktu teman-teman habis di beberapa soal aja, yang lainnya malah yang mungkin lebih mudah malah terlewat. Selanjutnya scanning and skimming. Fokus pencarian jawaban tertentu, menemukan ide pokok. Jadi teman-teman harus belajar scanning ya, membacanya itu kayak cepat gitu. Karena di soal-soal TOEFL itu nanti memang dikasih keywords. Ada keywords yang teman-teman bisa pilih gitu. Nah, teman-teman matanya tinggal lebih jeli aja mencari kalimat yang mengandung keywords tersebut. Jadi jangan dibaca semuanya. Kemudian dibaca kalimatnya itu kira-kira kalimat yang mengandung keywords itu berguna atau enggak buat teman. Kalau belum berguna coba baca sebelumnya atau kalimat sebelumnya atau kalimat sesudahnya. Pakai teknik ini ya. Jadi jangan setiap kita mengerjakan soal terus kita baca ulang lagi dari awal lagi. Itu ada trik-triknya lagi selanjutnya dipelajari. Nah ini jenis soal pertama yaitu overview question. Overview question. Jadi dia ini menyeluruh ya, pertanyaan yang jawabannya itu kita bisa cari, kita bisa temukan dari keseluruhan bacaan itu. Biasanya ya kebanyakan orang menganggap soal ini sulit. Sebenarnya bukan sulit sih teman-teman, cuman butuh waktu yang lebih lama karena kita perlu pemahaman yang utuh terhadap bacaan itu. Jadi kita nggak bisa asal scan aja. Dan trik-trik kayak baca kalimat awal itu kayaknya nggak 100% bisa berlaku ya. Nah, pertanyaan tentang main idea, pertanyaan tentang overview itu bisa mengandung main idea, main topic, ya. Kemudian main purpose question. Kalau main idea itu nanti jawabannya noun phrase ya. Noun phrase kata kata benda. Pertanyaannya bisa what is the main idea of this passage? Kemudian the primary idea of the passage is blah, blah. Kemudian
Which of the following best summarize the author's idea? Yang mana yang di bawah ini menyimpulkan, gitu ya, yang paling baik menyimpulkan ide pokok dari penulis. Pertanyaan selanjutnya main topik. Kalau main topik ini ya topik utama. Jawabannya biasanya diawali dengan infinitive. Infinitive gitu ya. Bukan infinitive. Infinitive itu verb 1. Jenis pertanyaannya bisa the main topic of the passage is, topik utama dari bacaan ini apa? Dan what is the passage mainly discuss? Bacaan ini utamanya mendiskusikan tentang apa? Kemudian the passage is primarily concerned with, bacaan ini utamanya itu membicarakan tentang apa? Selanjutnya main purpose, tujuan ya. Ini kita disuruh mencari tujuan dari penulisnya itu menulis tulisan ini itu apa? Gitu, tujuannya apa? Pertanyaannya bisa what is the author's main purpose in the passage? Apa nih kira-kira tujuan utama dari penulis itu di bacaan ini? Kemudian the main point of the passage is to, poin utama dari bacaan adalah, selanjutnya why did the authors write the passage? Kenapa penulis ini menulis bacaan ini? Biasanya jawabannya itu kayak to define, to relate, to discuss, gitu ya. Jadi kayak tujuan-tujuan, gitu. To propose, to illustrate apa, gitu ya. To support the idea that, to distinguish between, biasanya to infinitive. Infinitive dengan infinitive beda ya. Kalau infinitive itu verb 1, kalau to infinitive itu to dan 1. Biasanya. Itulah gambarannya ya, teman-teman ya, tapi nggak perlu dihafal, gambaran aja. Selanjutnya ada jenis lain dari pertanyaan overview question yang kita harus tahu ya. Kayak tone question, kayak nada, pertanyaan tentang nada. Ini biasanya mau menanyakan tentang apa yang dirasakan dari penulis. Misalkan, apakah yang dirasakan, apa yang disampaikan itu apakah positif, apakah yang dirasakan itu positif gitu ya auranya, apakah favorable, membantu, apakah optimistik, negatif, critical, objektif, atau impersonal. Ini menanyakan tentang emosi yang diberikan oleh authors. Kemudian ada attitude question, mirip-mirip ya. Kayak, tapi ini sikap penulis. What is the author's attitude towards? The author opinion is best described as. Opini dari author ini kalau dijelaskan bagaimana? How would the author probably feel about? Bagaimana penulis ini merasakan hal itu? Ini mirip kayak question. Tapi biasanya agak ada penjelasannya dikit dibandingkan question. Question kan biasanya kayak positif gitu aja, simpel gitu. Terus ada lagi jenis pertanyaan yang previous paragraph. Jadi kita disuruh menekankan, teman-teman. Kira-kira baca paragraf sebelumnya ini membicarakan apa? Karena gini ya teman-teman ya, nanti kan disajikan bacaan. Sebenarnya bacaan itu adalah potongan dari bacaan yang lebih panjang, mungkin artikel lengkapnya. Dan itu hanya potongannya aja. Kita disuruh menebak nih, kira-kira previous paragraf atau paragraf sebelumnya itu membahas tentang apa? Lihat aja contohnya ini ya, contoh pertanyaannya. With what topic would the following preceding paragraphs most likely deal? Topik apa yang kemungkinan sebelumnya atau sesudahnya, kira-kira bicara tentang apa gitu. Dan the paragraph prior ya, ini juga bukan hanya paragraf sebelumnya ya, previous and following juga, sesudahnya kita suruh menyebut. Kira-kira sesudah paragraf yang paling akhir ini nanti munculnya paragraf itu bicara tentang apa?
Nah, kalau yang begini-gini jawabannya itu teman-teman bisa lihat kalimat terakhirnya, itu bicara tentang apa. Selanjutnya pasti akan bicara tentang itu. Oke, teman-teman, untuk menjawab overview question itu bagi saya sulit ya. Dan bagi banyak orang juga mungkin sulit. Tapi sebenarnya kalau kita dalami lagi gitu, sebenarnya nggak terlalu sulit juga kan, itu butuh waktu ya. Dan kalau kita udah tahu caranya, ya ya bisa jawabnya gitu ya. Caranya itu dengan kita singkirkan dulu overview question ini. Biasanya kita akan baca dulu pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Misalkan udah kayak pertanyaan main idea, main topik, kita pinggirkan dulu. Karena kalau kita baca yang pertama, kita harus baca secara keseluruhan nih. Kemudian nanti kita baca soal lainnya lagi, kita baca lagi. Gitu. Tapi kalau kita baca soal-soal yang lainnya dulu yang lebih mudah, kan secara langsung nggak langsung kita udah lihat tuh. Kita pakai metode scan aja. Jawaban yang lainnya itu kan bisa pakai metode scan. Ya. Pilih keywords, kemudian kita scan mana yang mengandung keywords tersebut. Secara nggak langsung kan kita udah baca bagian dari bacaan. Jadi nanti selanjutnya teman-teman balik lagi ke pertanyaan overview question, teman-teman bakal oh saya itu baca ini. Jadi mungkin bacanya tinggal sekali aja, teman-teman. Itu akan hemat waktu. Satu hal lagi yang membuat overview question ini menantang dan membuat sulit ya beberapa orang jujur aja, itu karena ada distraktor jawabannya, distraktor membuat kita nggak cocok gitu ya, membuat kita terkecoh karena memang pertanyaan jawaban-jawabannya itu mungkin memang ada di bacaannya. Mungkin memang ada jawaban, memang tertulis mungkin di bacaannya, tapi itu bisa jadi bukan jawabannya karena itu bukan main idenya. Nah, hal-hal ini nih selalu ada di pertanyaan overview question. Kayak bacaannya ada, mungkin bisa jadi dia itu terlalu spesifik. Kayak misalkan membicarakan tentang pertambangan gitu ya. Kita bicarakan tentang pertambangan, tentang mining gitu ya, mining gitu. Tapi mungkin itu kayak jawabannya itu tentang gold mine gitu ya, membicarakan tentang penambangan penambangan emas. Mungkin gold mine itu disinggung di bacaan itu. Tapi kan bukan itu aja yang disinggung. Nah, itu terlalu spesifik gitu ya. Selanjutnya mungkin terlalu general. Kayak misalkan bacaannya itu menceritakan tentang gold rush atau orang-orang yang mencari emas, tapi mungkin di jawabannya itu tentang mining industry. Itu kan terlalu general. Memang membicarakan tentang mining industry, tapi kan ini bicarakannya itu spesifik untuk emas gitu ya, tentang gold. Jadi terlalu general. Makanya distraktor yang dua ini membuat kita sulit kan menjawabnya ya. Makanya lebih teliti teman-teman. Ini terlalu general atau enggak, atau terlalu spesifik. Kalau selanjutnya mungkin lebih obvious ya, lebih jelas ya. Kalau jawabannya udah pasti salah itu dan nggak ada di bacaannya, mungkin teman-teman akan lebih lebih mudah ya. Apalagi kalau irrelevan, nggak nyambung sama sekali. Jadi di struktur yang begitu pasti teman-teman bakal lebih mudah ya. Tapi kalau yang too specific, too general ini harus lebih jeli lagi. Jangan berpatokan tentang itu ada di bacaannya terus teman-teman pilih itu jadi benar gitu. Pilih itu, jangan ya. Coba diteliti lagi. Nah, ini ada soal text one. Teman-teman boleh coba dulu ya. Saya berikan waktu berapa ya? 2 menit ya untuk mengerjakan soal nomor satu. Silakan teman-teman.
Alright. Alright. Ini yang Kak Rizky yang baru jawab ya, yang A. Oke, jawabnya A. Hmm, Tuh kita baca ya. B atau A ya? Galau ya. Let's see, let's see. There are two main types of cell division. Ada dua tipe pemisahan sel. Most cells are produced by a process called mitosis. Kebanyakan sel itu diproduksi dengan sebuah proses yang dipanggil dengan mitosis. Oleh proses yang dipanggil dengan mitosis. In mitosis, di dalam mitosis, a cell divides and forms two identical daughter cells. Sebuah sel membelah diri dan juga membelah dan membentuk dua anak sel yang identik. Each with an identical number of chromosomes, yang mana masing-masing memiliki jumlah kromosom yang identik atau sama. Most one-cell creatures reproduce by this method as do most cells in multicell plants and animals. Kebanyakan makhluk satu sel bereproduksi menggunakan metode ini. Sebagaimana juga kebanyakan dari hewan dan juga tumbuhan yang multiseluler. Sex cells, however, are formed in special type of cell division called meiosis. Cell sex, tetapi cell sex dibentuk di dalam tipe pemisahan sel yang spesial disebut dengan meiosis. In this process, reduce the number of chromosome in sex cells to half the number found in other kind of cells. Di proses ini mereduksi atau mengurangi jumlah kromosom di dalam sel seks menjadi setengah yang ditemukan di sel yang lainnya. Kemudian, then when sex cells unite, they produce a single cell with original number of chromosomes. Kemudian pada saat sel dari sel seks ini bergabung, mereka memproduksi sebuah single cell ya, sebuah sel dengan jumlah kromosom yang original. Jadi dia menyatu. Pertanyaannya, what is the main topic of the passage? Main topiknya apa? Main topik itu membicarakan menyeluruh ya teman-teman. Kira-kira dia membicarakan apa ini di bacaan ini? Di awal sebenarnya udah ada clue-nya teman-teman. Udah ada clue-nya. There are two main types of cell division. Ada dua jenis pemisahan sel. Gitu. Kalau kita jawab yang A gimana? The method by which one cell organism reproduce. Metode yang mana hewan satu sel, makhluk satu sel ini bereproduksi. Apakah ini yang dijelaskan? Apakah hanya ini yang dijelaskan? Coba baca lagi. Dia bilang itu kan ya memang ya dibicarakan tentang one cell creature reproduced by this. By this apa? Maksudnya bicarakan tentang mitosis ya. Kebanyakan makhluk yang bersel satu itu berkembang biak menggunakan sel mitosis. Begitu juga kalau yang multisel. Multisel juga seperti itu. Kalau kita regenerasi ya, kita melakukan pertumbuhan juga itu ada menggunakan mitosis juga. Nah, ini dibahas di sini sampai sini batasnya. Selanjutnya dia membicarakan tentang sex cells. Sex cells itu ya contohnya sperma dan sel telur ya.
Ini sebenarnya nggak perlu memahami itu ya. Ini dari konteks bacanya juga tahu ya. Tapi ini tambahan ilmu aja tentang biologi ya. Sex cells itu dibilangnya itu ada cara yang spesial namanya. Cara pemisahannya cell division disebut dengan meiosis. Tadi dia menyebutkan mitosis, sekarang dia menyebutkan tentang meiosis yang digunakan oleh sex cells. Caranya, kalau sex cells ini diproduksi ya, itu dia akan menghasilkan whole number, akan menghasilkan setengah jumlah kromosom. Kemudian kalau dia bersatu, unite, dia produce a single cell with original number. Jadi jumlahnya akan sama kalau bergabung. Berarti kalau kita pilih yang A, one cell organism, itu salah ya. Ini terlalu spesifik. Padahal tidak hanya membicarakan tentang one cell organism. Di sini disebut juga multi cell plants and animals. Gak hanya one cell tapi multi cell juga, ya kan? Nah ini teman-teman tantangannya adalah menjawab soal overview question. Dia memang ada tercantum dia di bacaan ini. One cell reproduce, one cell organism reproduce ya. Ada one cell creature reproduce. Tercantum. Tapi dia salah, pertanyaannya itu tentang main topik ya. Tentang main topik. Jadi kurang tepat ya, terlalu spesifik itu jawabannya salah. Kemudian kalau yang B, comparison between mitosis and meiosis. Perbandingan antara mitosis dan meiosis. Ini bisa jadi, karena dia membandingkan tadi. Gimana proses mitosis itu. Kemudian gimana proses meiosis itu. Kalau mitosis itu, dia membelah jadi sama apa kromosomnya. Kemudian kalau yang sex cells, yang meiosis, itu jadi setengah kromosomnya. Bisa jadi ya ini, bisa jadi ini korek ya. Tapi lihat dulu, mungkin ada yang lebih benar ya. Kalau yang C meiosis, meiosis ini ditemukan di sini ya meiosis. The process by which identical cells are produced. Salah. Ini incorrect. Nah ini pernyataannya incorrect. Salah. Bukan hanya spesifik atau general, itu udah pasti salah. Jadi jawabannya itu yang B. Siapa yang jawab B ini? Hasan, ya, Kak Rizky. Tampilan mungkin ya setengah lah, benar ya. Lanjut lagi ya guys. Nah, ini nih. Text number two. Masih, ini beda. Pertanyaan ini main purpose ya. Main purpose in writing to. Oh ya teman-teman, jangan lupa juga ya. Kalau mengerjakan soal reading, baca dulu soalnya ya. Jangan baca bacaannya dulu ya. Jangan. Baca dulu soalnya. Silakan teman-teman dikerjakan dalam 2 menit.
Okay. The author's main purpose in writing is to, tujuan dari penulis menulis ini untuk apa? Bahkan discuss the significance of mining in Canada and United States. So the influence of Klondike gold strike and creative art or seek to point out the impact of the Klondike River, Klondike gold strikes. Kita baca ya. The last gold rush belongs as much to Canadian history as it does to American. Gold rush itu kayak orang memburu emas itu loh, teman. Jadi kayak ditemukan tempat tempat berburu emas gitu ya. Nah itu teman-teman orang-orang pada ke sana gitu. Itu namanya gold rush. Kalau menurut translate apa ya? Ada penjelasan simpelnya enggak? Gold rush, demam emas, emas atau ini nih, a rapid movement of people newly discover gold field, sama aja ya kan simpelnya. Jadi kalau orang menemukan tempat itu banyak emasnya, orang-orang itu pada berkumpul di situ, itu namanya gold rush istilah. Jadi the last gold rush belongs as much to Canadian history as it does to American. Jadi gold rush yang terakhir ini sejarahnya itu berarti sekali ya untuk orang Kanada maupun untuk orang Amerika. The discovery of gold along the Klondike Rivers, penemuan emas di Klondike River atau Sungai Klondike, which flows from Canada's Yukon Territory into Alaska, di mana mengalir dari Yukon Territory milik Kanada sampai dengan Alaska. Alaska ini daerah Amerika ya, USA. Drew some 30,000 fortune hunters to the north. Menarik sekitar 30.000 pengadu nasib ya, fortune hunter atau pencari harta ke utara, to the north. The Yukon became a territory. Yukon itu menjadi sebuah teritori dan its capital of the time, Dawson, would not have existed without the gold rush. Dan kapitalnya atau ibu kotanya pada waktu itu yaitu Dawson tidak akan ada kalau tidak ada gold rush. The gold strike furnished material for a dozen of Jack London's novels. Jadi gold strike ini membentuk materi untuk novelnya James London katanya. It inspired Robert Service to write Shooting of Dan McGrew. Dan juga menginspirasi Robert Service untuk menulis The Shooting of Dan McGrew and other poems, dan juga menulis puisi lainnya. And it provided the background of wonderful Charlie Chaplin movie. Dan ini juga menghadirkan background ya atau latar belakang untuk filmnya Charlie Chaplin yang luar biasa gitu ya. The Gold Rush. Filmnya itu namanya Gold Rush. It also marked the beginning of modern Alaska. Ini juga menandai permulaan dari Alaska yang modern. Kalau jawabannya A itu discuss significance mining in Canada and United States. Memang dia membahas tentang mining ya, memang betul sih bahas tentang mining. Dan yang di mine itu adalah emas ya, gold rush. Tapi the significance of mining in Canada and United States itu nggak hanya tentang emas tentunya ya. Ya ada batu bara juga itu di mining juga ya. Coal ya namanya ya. Coal. Terus yang diburu pada waktu itu ya mungkin iron juga ya. Besi. Banyak lah yang ditambang ya. Bukan hanya emas. Tapi dari bacaan ini itu membicarakan tentang emas, gold rush ya. Jadi salah ya. Ini terlalu general.
tanda IG ya. Kalau yang B, show the influence of Klondike Gold Strike on creative arts. Menunjukkan pengaruh dari Klondike Gold Strike atau penemuan emas di Klondike pada seni kreatif. Memang dibahas teman-teman pengaruh dari Klondike Gold Strike pada creative arts. Nah, di sini nih. It's inspired Robert Service to write, shooting, and make. Dia menginspirasi beberapa novel nih, A Dozen of Jack London Novels. Kemudian menginspirasi film dari Charlie Chaplin juga, The Gold Rush filmnya. Dijelaskan, tetapi yang dijelaskan bukan hanya itu saja ya. Yang dijelaskan, itu nih, the Dawson would not have exist without the gold rush. Jadi kota itu nggak akan ada kalau nggak ada gold rush itu katanya. Kemudian juga dijelaskan bahwa ini menandai juga permulaan dari Alaska yang modern. Jadi Alaska menjadi modern waktu itu gara-gara gold rush yang ada di Klondike River. Begitu juga dengan ini nih Yukon jadi teritori juga. Kemudian ibu kotanya Dawson dulu ya. Kalau nggak ada gold rush itu nggak ada. Jadi yang lebih tepat itu adalah yang C ya. Point out the impact of Klondike Gold Strike. Jadi impact-nya itu apa? Dampak dari Klondike Gold Strike itu apa? Menunjukkan dampak dari Klondike Gold Strike atau penemuan emas di Klondike. Betul ya teman-teman udah paham nih berarti ya, udah betul semua tuh jawabannya C semua ya. Oke, lanjut ya. Number 3. Silakan teman-teman 2 menit. Mister, sorry tadi jawabannya apa yang sebelumnya? A, B atau C, Mister? C ya, oke, thank you.
Why did the author write this passage? Kenapa penulis itu menulis bacaan ini? Until the late 1700, metal could not be turned into latte to make it uniformly smooth and brown. Sampai akhir tahun 1700-an, metal atau logam tidak dapat dirubah menggunakan latte. Latte itu kayak ini teman, mesin bubut, tahu ya mesin bubut buat kayak besi gitu ya. Saya nggak paham bener sih cara kerja mesin bubut, tapi latte ini mesin bubuk ya. Untuk membuat metal itu menjadi smooth dan round, smooth dan juga bulat, gitu ya, lembut dan bulat. The operator could not guide the cutting tool evenly by hand against the turning pace. Di operator itu nggak bisa membuat membuat benda-benda dari logam itu sama gitu ya. This problem was solved by David Wilkinson of Pawtucket. Jadi masalah ini dipecahkan oleh David Wilkinson yang dari Rhode Island. In 1798, pada tahun 1798, he invented a machine in which the cutter was clamped into movable slide that could be advanced precisely. Dia menciptakan sebuah mesin yang mana pemotongnya itu bisa dipepetkan gitu ya, sehingga bisa bergerak gitu, dan juga bisa didorong secara akurat by hand crank parallel to the work. By hand crank itu apa ya? Menggunakan dorongan gitu ya, kurang lebih ya. Parallel to the work, jadi sejajar dengan pekerjaannya. Ya, intinya ini cara kerja mesin bubut ya, penjelasan cara kerja mesin bubut gitu ya. The slide rest, the slide itu ya pinggirannya tuh, jadi dia ada pinggiran yang tetap ada di situ gitu ya. Ini yang untuk memotong katanya. As it came to be called, has many uses. The slide rest itu namanya alat itu ya, yang dipanggil selanjutnya dengan nama itu ya, mempunyai banyak kegunaan, has many uses. It permits the manufacture of parts so uniform. Ini membuat produksi dari barang-barang itu sama, uniform, sangat sama. That they can be interchanged, yang mereka bisa ditukar satu sama lain. Without it, mass production would not have been possible. Tanpanya produksi massal tidak dapat bisa terjadi. As it turns out, sebagai kemudian kita ketahui, as it turns out, the great English machinist Henry Maudslay had developed nearly the same mechanism a few years before, but this was unknown to Wilkinson. Does not diminish his accomplishment. Tetapi ya kita ketahui sebuah ahli mesin dari Inggris yaitu Henry Maudslay sudah mengembangkan mekanisme yang sama, same mechanism, a few years before, beberapa tahun sebelumnya. But this was unknown to Wilkinson, tapi tidak diketahui oleh Wilkinson. And does not diminish his accomplishment, dan tidak mengurangi pencapaiannya, gitu. Pencapaian. Apa nih kenapa author menulis hal tersebut? Teman-teman semuanya menjawabnya sih. To show the usefulness of Wilkinson invention. Menunjukkan kegunaan dari penemuan Wilkinson. Saya jawab dari C dulu ya. Coba benar nggak kira-kira? Wilkinson ini disebutkan di sini ya. Kan di situ.
Kemudian dijelaskan juga kegunaannya itu apa ya. Without it, the mass production would not have been possible. Jelaskan ya. Ini menunjukkan bahwa penemuan dari Wilkinson itu eh, banyak ya. Usefulness, menunjukkan kegunaan. Di mana disebutkan gitu ya. Kegunaan dari Wilkinson invention, penemuannya itu apa? Karena dijelaskan. Tapi sebenarnya itu teman-teman, kalau kita perhatikan lagi, kita baca-baca lagi, dari sini sampai sini itu cuma cerita, ya menjelaskan gitu ya, menceritakan gitu loh, atau belakangnya. Intinya itu ada di sini sebenarnya. Arti terkenal dijelaskan lagi. Ternyata penemuan yang berguna ini, penemuan yang David Wilkinson ini gunakan, gitu ya, ternyata sebelumnya itu sudah dikembangkan oleh Henry Moseley tanpa diketahui oleh Wilkinson katanya. Makanya pencapaiannya tetap terjadi gitu ya, karena dia kan nggak tahu gitu perkembangan dari yang dilakukan oleh Henry Moseley gitu. Berarti kalau jawabannya C ini kan the usefulness of Wilkinson's invention. Berarti yang ininya nggak tercover ya. Padahal intinya ada di sini nih, menunjukkan bahwa penemuan yang berguna ini sebelumnya itu sudah dikembangkan oleh Henry Moseley. Gimana? Ya kita cari dulu lah ya, mungkin bisa jadi benar gitu ya. Saya juga agak ragu ya. Kalau yang B, to demonstrate the importance of mass production to American society. Oh, ini jelas salah teman-teman. Ini korek ya, karena yang bicarakan tentang American Society aja. Buat American Society aja. Ya kan? Karena dibicarakannya itu kegunaannya. Tapi bukan hanya di Amerika saja, sampai sekarang juga banyak yang menggunakannya. Penemuan dari David Wilkinson ini. Mencetus dari mesin latte. Makanya yang B ini udah pasti salah ya, saya rasa ya. Tapi kalau kita lihat yang A, to prove that Wilkinson's invention was based on Moseley. Untuk membuktikan bahwa penemuan dari Wilkinson ini berdasarkan Moseley. Jadi penemuan Moseley membuktikan was based. Was based itu apa sih? Was based itu kayak berdasarkan gitu ya. Inspirasi gitu. Didasarkan gitu ya. Tapi sebenarnya kan ada pernyataan ya teman-teman ya. But this was unknown gitu. Jadi dia itu bukan based atau didasarkan dari Moseley ya saya rasa. Walaupun memang sudah dikembangkan dari dulu. Masih terbesar, the great English machinist Henry Moseley had developed nearly the same mechanism a few years before. This was unknown to Wilkinson and does not make this his accomplishment. Jadi agak bingung saya. Bisa jadi ini, bisa jadi D. Yang C, to show usefulness. Teman-teman ada argumen nggak ya? Untuk mempertahankan jawabannya C? Kalau yang A itu berarti penemuan dari Wilkinson itu based on Maudsley ini ya, Mister. Iya. Di sini Kalau kan gimana? Lanjutkan Kak. kalau di tadi yang kita bahas itu kan penemuannya Wilkinson ini yang diimprove tanpa pengetahuan Wilkinson, gitu kan? Benar. Dibilangnya gini, as it turns out, the English machinist had mostly had developed nearly the same mechanism a few years before. Jadi sebelum sebelum David Wilkinson ini menciptakan alat itu, ternyata Henry Maudsley ini sudah mengembangkan mekanisme yang sama beberapa tahun sebelumnya. Gitu Kak. Lanjutkan lagi Kak, gimana?
Oh, berarti nggak berdasar ini kan berarti dia penelitiannya Wilkinson ini nggak ngembangin dari Maudslay ini kan berarti Kak. Kalau dari Kalau keterangan ini sih ya, kalau dari keterangan ini sini dibilang, but this was unknown to Wilkinson and does not diminish his accomplishment. Unknown. Hal ini tidak diketahui oleh Wilkinson dan tidak merubah pencapaiannya. oh berarti emang kalau menurutku ya itu yang A itu salah deh kayaknya. Salah Karena ya? kan dia nggak berdasar, dia kan nggak ngelihat yang Maudslay gitu. Jadi kayak terpisah gitu dia. Ya, Maudslay ini melakukan yang lain, Wilkinson juga udah ngelakuin itu, dia nggak tahu apa-apa gitu. ya. Jadi Gitu nggak sih? di seberang lautan sana udah ada yang mengembangkan hal yang sama, mekanismenya sama, tapi Wilkinson ini nggak tahu, Pak Wilkinson ini nggak tahu, Mbak Wilkinson ini nggak tahu ya, kata Wilkinson. Dan dibilangnya ya, it does not and does not diminish his accomplishment. Hal ini nggak ngebuat pencapaian dari Wilkinson ini kayak dibuang gitu ya, karena dia memang nggak melihat gitu, perkembangan dari manusia, dia menciptakan sendiri gitu. Jadi saya rasa akan lebih kuat kalau jawabannya yang C ya. Show usefulness of Wilkinson invention. Walaupun di sini dia menjelaskan tentang perbandingan dengan Maudslay ya, dengan Maudslay, tapi dibilangnya itu nggak ngaruh karena dia nggak ngerti sebenarnya tentang pencapaian dari Maudslay. Jadi saya akan jawab yang C juga ya. Walaupun saya agak agak sedikit ini ya, karena dia eh, tapi selain itu juga sebenarnya ada alasan lagi ya, karena nggak dijelaskan juga mekanismenya itu seperti apa, proses-prosesnya gimana gitu ya. Jadi saya rasa kalau untuk membuktikan Wilkinson invention ini kayak kurang kurang cocok ya. Nggak ada hal yang kayak membuktikan gitu loh. Tanggal berapanya, kemudian bagaimana Wilkinson itu melihat buku atau melihat apa jurnal yang dilakukan oleh Maudslay itu kan nggak dijelaskan ya. Hanya dijelaskan bahwa ada nih kembangan mesin yang dilakukan oleh Maudslay, tapi Wilkinson-nya nggak tahu gitu ya. Makanya yang hanya saya rasa lebih lemah ya daripada yang C. Saya akan pilih yang C. Oke, teman-teman benar ya. Lanjut, number 4. Silakan teman-teman kerjakan lagi ya 2 menit. Kalau reading memang teorinya nggak banyak teman-teman. Paling kayak latihan-latihan soal aja sambil kita belajar analitis.
pada jawab C lagi ya. Let's see. The main idea of the passage is that blah blah blah. Ide pokok dari bacaan tersebut adalah bahwa option A, inventors have been inspired by toys to build new transportation. Option B, toy automobiles and are popular in 19th. Toy design has followed development in transportation. Almost every form of transportation has given someone idea for a new type of toy. Hampir semua jenis dari transportasi sudah memberikan seseorang sebuah ide, yaitu sebuah tipe dari mainan, new type of toy. After the Montgolfier brothers flew the first balloon, toy balloons became popular plaything. Setelah Montgolfier bersaudara menerbangkan balon yang pertama, toy balloons atau mainan balon menjadi mainan yang populer. In the 19th century, soon after railroads and steamships were developed, every child had to have model trains and steamboats. Pada abad 19, setelah ada jalan rel dan juga kapal uap dikembangkan, gitu ya, setelah dikembangkan nih kapal uap dan jalan rel, setiap anak, every child had to have model trains and steamboats. Setiap anak-anak memiliki masing-masing mainan kereta dan juga kapal uap. The same held for automobiles and airplanes for early 20th century. Sama juga ya. Same held true. Tetap sama untuk juga mobil ya. Mesin mobil gitu, dan juga pesawat terbang pada awal abad ke-20. Toy rockets and missiles become popular at the beginning of space age. Mainan roket dan juga misil menjadi populer di awal dari space age atau penelusuran luar angkasa gitu ya, space age, zaman penelusuran luar angkasa. Di tahun 1980, by the age of 1980s. There were many different versions of space shuttle toys. Pada tahun segini tuh ada banyak jenis versi dari pesawat luar angkasa, mainan pesawat luar angkasa, space shuttle toys. Jadi mana nih? Apakah yang A, inventors have been inspired by toys to build new form of transportation? Kalau ini incorrect jelas ya. Katanya penemu itu malah terinspirasi dari mainan untuk membuat jenis-jenis transportasi. Ini jelas salah ya. Jelas salah, ini korek ya. Kalau yang B, toy automobiles and airplanes were popular in 19th. Ini memang benar ya teman-teman ya. Disebutkan memang early 20th century katanya. 20th century itu memang 19. Tapi kan yang dibahas kan bukan hanya tentang toy automobiles ataupun airplanes ya. Ada dibahas tentang balloons, kemudian railroad dan juga steamships. Kemudian ada space shuttle juga, ya. Toy rocket and missiles. Jadi kalau yang ini memang disebutkan tapi ini terlalu spesifik. Jadi jawabannya salah, namanya distractor ya. Jawaban yang benar itu yang C, toy design has followed the development in transportation. Jadi desain dari mainan itu mengikuti perkembangan dari transportasi. Jawabannya C. Betul semua kayaknya ya. Oh, ada yang A, Kak Bila. Harus lebih teliti lagi ya Kak Bila ya.
Karena kata kuncinya inspire, kebalik ya inspire. Harusnya memang toys ini yang terinspirasi dari transformation. Mungkin kurang konsentrasi kan gitu. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut lagi. Text 5. The story of motel business from 1920 to the start of World War II. Bla bla bla. Pertanyaannya, what does the passage mainly discuss? Apa yang dibicarakan ini di bacaan ini? Silakan dikerjakan dalam 2 menit. What does the passage mainly discuss? Apa yang dibicarakan dari option A, how the depression hurt the US hotels. Option B, the impact of transcontinental highways. Or C, 2 decades of growth for motel industry. Yang jawab B ada yang jawab C ya, bervariasi kalian ya. Mayoritas C gitu ya. The story of motel business from 1920 to the start of World War in 1941 is one of the uninterrupted growth. Cerita dari bisnis motel dari tahun 1920 sampai mulainya Perang Dunia Kedua di 1941 adalah pertumbuhan yang tidak terganggu. Adalah salah satu pertumbuhan yang tidak terganggu.
Motel spread from the west all the way to Maine and Florida. Motel ini gini teman-teman, kayak hotel tapi dia kecil dan nggak seeksklusif hotel. Biasanya itu ada di pinggir-pinggir jalan. Dan dia itu sederhana ya, memang kayak kos-kosan gitu. Kayak cuman satu kamar mandi aja, nggak ada layanan makanan gitu, nggak kayak hotel pokoknya. Layanannya kecil dia juga. Kayak Oyo ya, kayak paham banget ini. Ya, kayak Oyo lah ya. Tapi kalau Oyo itu kan kadang ada di dalam-dalam gang juga ya, gang-gang tertentu khususnya. Nah, kalau motel dia itu di pinggir-pinggir jalan biasanya. Jadi parkirannya agak luas ya. Nah, itu. Kalau teman-teman nonton film-film Amerika tuh yang kayak biasanya film-film horor gitu ya, terus naik mobil tuh jauh gitu ya. Nah, itu nanti mampir ke hotel gitu. Karena memang di jalanan di Amerika itu jauh banget teman-teman. Indonesia nggak ada apa-apanya. Kayak dari satu state ke state lain itu mungkin bisa seharian. Makanya hotel ini bakal laku gitu. Apalagi automobil atau penggunaan mobil di sana itu adalah transportasi yang utama. Nah, memang artinya luas sekali ya. Itu konteksnya ya, motel itu apa. Motel ini tersebar from the west to midwest all the way to Maine and Florida. Dia tersebar dari barat sampai barat tengah sampai Maine dan Florida. Daerah ya, Maine dan Florida. They cluster along transcontinental highways. Mereka itu tersebar di antara highway kayak jalanan utama gitu ya, antar kontinen. Seperti jalan ini ya, US Routes 40 and 66 along the north-south routes running up to down both east and west coast. Dia sampai utara selatan, jalur utara selatan. Kemudian sampai timur ke barat, pesisir timur ke barat. There were 16,000 motels by 1930 and 20,000 by 1940. Ada sekitar 16.000 motel pada tahun 1930 dan juga ada 24.000 pada tahun 1940. Banyak ya. The motel industry was one of the few industry that was not hurt by the depression of the 1930s. Jadi industri motel ini salah satu dari sekian industri yang tidak tersakiti dari the depression pada tahun 1930. The depression ini bukan penyakit mental ya, beda ya. The depression ini suatu kondisi ekonomi kayak krisis, suatu krisis. Nah, itu terjadi kayaknya di daerah barat. Kayak Indonesia kayak nggak terkenal ya. Mungkin karena Indonesia belum ada dulu ya. Makanya kita nggak terlalu kenal dengan the depression. Ya. Dulu itu waktu zaman depression itu ekonomi itu sulit, harga barang sulit ya. Kelaparan ada di mana-mana, pengangguran di mana-mana, tingkat kriminalitas di daerah barat itu tinggi, itu the depression. Konteks tambahan lagi ya. Kemudian their cheap rates attracted travelers who had very little money. Jadi harganya yang murah itu menarik ya buat travelers atau pengunjung itu tertarik gitu. Karena mereka itu memiliki uang yang sedikit. Sebenarnya kata Kak Rizky, karena memang murah aja kayak hotel, kayak cuma nginep sehari aja gitu. Itu dia murah hitungannya, nggak kayak hotel. Hotel itu kan kayak eksklusif gitu ya pelayanan dan juga tertutup seringnya hotel. Kalau hotel ini benar-benar kayak seringnya itu kayak kos, jadi lantai 2 gitu, terus langsung halaman, itu nggak ada lorong-lorong seperti itu. Itu saya tahunya dari film.
Katanya kalau teman-teman nonton Scarface ya, pernah nonton Scarface nggak itu ya? Tony gitu ya, tentang narkoba itu yang waktu dia menemui kartel narkoba itu namanya itu motel ya. Atau film No Country for the Old Men yang waktu pemeran utamanya dibunuh itu juga dia berhenti di motel kalau nggak salah ya, dia berhenti di motel. Atau film Transformer itu sering film-film Amerika itu sering menampilkan industri-industri motel. Ya itu konteksnya ya. Kemudian what does the passage mainly discuss? What does the passage mainly discuss? Bicara tentang apa? Apakah yang how the depression hurt the US hotel? Ini incorrect jelas ya. Jadi kita udah ingat nih dibilangnya. That was not hurt by the depression. Tidak tersakiti oleh depression. Ya kan? Terus berarti salah. How depression hurt you. Tidak tersakiti ya. Nggak ngaruh ya. Depression dikit nggak ngaruh gitu ya. Kalau yang B, the impact of transcontinental highways. Dampak dari transcontinental highway. Memang disebut sih transcontinental highway di bagian sini. They cluster along transcontinental highway. Tapi kan dampak dari transcontinental highway itu kan bukan hanya motel ya. Bisa jadi mungkin restoran juga ya. Bisa jadi juga mungkin apa bisnis teknik sipil mungkin ya, membangun jalan kan membutuhkan biaya yang besar ya. Yang jelas bacaan ini itu nggak hanya membicarakan tentang impact atau dampak dari transcontinental highway aja. Selain itu juga kan dia bicara tentang depression juga, ya. Jadi ini saya rasa ini terlalu terlalu spesifik ya saya rasa ya. Makan ya intinya salah lah ya. Terlalu spesifik dia kalau transcontinental highway atau malah irrelevant, nggak nyambung. Jawabannya itu Pak itu yang C. 2 decades of growth for motel industry. Jadi perkembangan selama 20 tahun, 2 decades. Satu dekade itu 10 tahun ya teman-teman ya. 2 dekade itu 20 tahun. Ya, kita bisa tahu 2 dekade dari sini teman-teman. Nih, 141 kurangi 1941 kurangi 1920 itu 20 tahun ya teman-teman ya. 20 tahun pertumbuhan dari industri motel. Jadi jawabannya yang C ya. Kak Rizky dan juga Kak Salma dan juga Kak Mira, Kak Gina. Oke, Kak Rizky ternyata berubah pikiran ya. Oke, lanjut lagi. Ini 2 soal ya. Ya ini silakan dikerjakan teman-teman selama 3 menit ya.
Oke guys, kita bahas ya. Time is up. Number 6. Which of the following statements would the authors be clear? Di mana statement yang di bawah ini kira-kira penulis itu akan setuju kira-kira? Baca ya. Kita baca bacaannya. There has never been an adult scientist who has been half as curious as any child between the age of 4 months and 4 years. Tidak pernah ada ilmuwan dewasa yang setengah penasarannya, rasa penasaran itu setengah kalau dibandingkan dengan anak kecil. Jadi dia bilang itu bahwa orang dewasa itu nggak nyampe setengah rasa penasarannya kalau dibandingkan dengan anak kecil. Between the age of 4 months and 4 years. Di antara usia 4 bulan sampai 4 tahun. Adults sometimes make mistakes their curiosity about everything as lack of ability to concentrate. Jadi orang dewasa itu sering menyalahartikan tentang rasa penasaran yang luar biasa tentang segala sesuatu hal. Sering ketukar gitu antara dia itu orang dewasa itu sering mengira bahwa rasa penasarannya itu jadi adalah ketidakmampuan untuk berkonsentrasi. Teksnya gitu ya di bahasa Indonesia kan. Orang dewasa itu sering salah paham. Nah, itu tuh rasa penasarannya yang tinggi, bukan nggak bisa konsentrasi gitu. The truth is that children began to learn at birth, and by the time they begin formal schooling at the age of 5 and 6, they have already absorbed a fantastic amount of information, perhaps more fact to fact than they will learn for the rest of their lives. Kebenarannya adalah anak-anak itu sudah belajar dari mereka lahir sampai waktunya mereka memulai sekolah yang formal sekitar usia 5 sampai 6 tahun. Mereka pada saat itu sudah menyerap informasi yang luar biasa banyak. Mungkin lebih secara fakta per fakta dibandingkan yang mereka akan pelajari seumur hidupnya nanti. Adults can multiply by many times the knowledge children absorb if they appreciate this curiosity while simultaneously encouraging the child to learn. Orang dewasa dapat membantu gitu ya, memultiply itu apa ya? Membuat itu jadi berkali-kali lipat. Berkali lipat membuat itu berkali-kali lipat gitu ya. Apanya? Pengetahuannya. Pengetahuan yang anak kecil bisa absorb atau bisa serap. The knowledge of children absorb. If they appreciate, jika mereka mengapresiasi rasa penasaran ini, this curiosity, sambil secara simultaneously, secara berbarengan, mendukung juga anak-anak itu untuk belajar. Ini jawabannya jadi kayak oh ya. Saya kira nomor 6 gitu ya. Oke, benar ya. Tapi bervariasi juga ya jawabannya. Which of the following statements would the author probably agree? Mulai dari A. The children lack the ability to concentrate. Ini salah jelas. Karena kenapa? Kita lihat tuh yang saya garis bawah. Adults sometimes mistake, salah gitu, kayak ketukar gitu. Antara seperti curiosity, antara rasa penasaran yang besar gitu tentang segala hal dibandingkan dengan kemampuan untuk konsentrasi. Jadi sering ketukar gitu antara rasa penasaran dengan kemampuan untuk konsentrasi, ketidakmampuan untuk konsentrasi. Jadi seringnya itu malah mereka itu sangat penasaran, kan mereka itu kadang lari gitu ya, gampang penasaran anak kecil itu. Dibilangnya seperti itu. Jadi yang A salah. Kalau yang B,
Young children have much greater curiosity than adult scientists do. Ini bisa jadi ya, anak kecil memiliki rasa penasaran yang lebih besar daripada ilmuwan dewasa, young children. Bisa jadi ya. Kita lihat dulu yang B ya, bisa jadi kita beres. Coba kita lihat jawaban yang lainnya. Yang C. The children few years of school are most important ones for most children. Few years of school. School ini disebut di sini ya. Dibilangnya bahwa pada saat mereka masuk sekolah, mereka itu sudah belajar banyak, dibilang. Jadi ini nggak nyambung ya. Yang C ini salah. Kalau yang D, adults, orang dewasa, adults can use children intense curiosity to help children learn more. Orang dewasa dapat menggunakan rasa penasaran yang luar biasa dari anak-anak untuk membantu anak-anak itu belajar lebih. Bisa juga ya. Ini antara D dengan D loh. Ini sama-sama mirip loh. Kalau young children have much greater curiosity than adult scientists do, ini disebutkan di bagian awal ya. There has never been an adult scientist who has been half as curious as any child between the age of 4 months and 4 years. Bisa jadi ya. Kemudian kalau yang di ini adults can use children intense curiosity to help children more. Ini di kalimat akhir. Adults can multiply by many times the knowledge children absorb. Pengetahuan yang bisa anak-anak itu simpan atau serap jika mereka mengapresiasi rasa penasaran itu. Berbarengan juga mereka mendukung, encouraging the children to learn. Mendukung anak-anak itu untuk belajar lebih. Jadi mana nih? Young children have much greater curiosity. It has never been adult scientist who has been half as curious as any child between the age of 4 months to 4 years. Ini antara B dengan D ya. Kalau teman-teman ada alasan nggak? Kenapa jawabnya B, kenapa jawabnya D? Jawab B karena ngelihat yang paling bawah, teks paling bawah, Mister. Karena paling bawah ya. Teks yang di bawah tuh. Tapi yang ini paling atas juga. Kalau yang di atas tuh ya menurutku ya itu enggak semua anak-anak gitu. Nggak semua Nggak anak-anak ya. Iya. Memiliki much greater Curiosity. dibandingkan dengan adult scientist. Oke. Oke. Ya. Kalau menurut saya sih ini kayak opini ya. Kayak much greater itu sebagai much greater itu kan lebih jauh ya, lebih banyak gitu ya. Yang jelas much greater curiosity dan adult scientist too. Tapi di sini ada pernyataan who has been how as curious. Kayak galau juga sebenarnya ya. Tapi saya akan pilih yang D sih saya. Karena ini pernyataannya jelas bahwa orang dewasa itu bisa menggunakan rasa penasaran anak kecil itu untuk membuat anak-anak itu belajar lebih. Caranya dengan mengapresiasi rasa penasarannya. Adults can multiply by many times the number of children if they appreciate curiosity. Jadi dia bisa menggunakan rasa penasarannya itu supaya anak kecil itu bisa belajar lebih. Ini kan inti pernyataannya kan ini ya.
inti pernyataan dari sepanjang itu, sepanjang dari awal sampai akhir, itu yang di intinya, statementnya. Kalau yang B ini cuma kayak pembukaan aja, pernyataan pembukaan supaya menarik. Gitu. Saya akan pilih yang D. Kalau teman-teman yang jawab B ada opini lain mungkin bisa disampaikan ya. Kemudian yang nomor 7, the paragraph following this one most likely deals with, kira-kira ya, following this one. Paragraf yang kira-kira following itu kayak di bawahnya itu nanti kira-kira akan membicarakan tentang apa. Kita lihat di kalimat akhirnya. Adults can multiply by many times the knowledge children absorb if they appreciate this curiosity while simultaneously encouraging the children to learn. Berarti jawabannya adalah yang A. Ways in which adults can help children learn by stimulating their curiosity. Isi ya, yang A. Nggak ada jawaban selain A kan teman-teman kan? Oh ada ya, yang C, jawab C. Kalau memang disebut tentang adult scientist ya, tapi adult scientist ini nggak mempelajari tentang rasa penasaran ya kalau dibaca. Kita lihat di kalimat akhirnya, adults can multiply gitu. Kalau yang di ways in which adults can become as curious, salah ini ya. Ini bukan, kalimat akhirnya bukan bicarakan ini. Kalau B, the learning habits of children over the age of 4. Salah. Jawabannya yang A. Oke guys, ada pertanyaan atau enggak teman-teman? Kalau nomor 6 ini memang susah ya. Oke guys, kalau nggak ada pertanyaan, ini memang waktunya udah habis ya. Lewat 10 menit teman-teman. Terima kasih banyak atas kehadirannya teman-teman. Kita bertemu lagi nanti hari Senin. Masih di topik reading, masih banyak ya soal-soal yang akan kita bahas. Jadi siapkan dirimu, karena selanjutnya kita akan fokus ke bahas-bahas soal. Karena memang di reading ini teorinya dikit ya. Thank you very much and see you again. Good Thank night, you, Mr. y'all.